wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa anbiya'ihi wa ikhwanihi min anbiya wa sahabatil fadhil tabi'in wa tabi'in tabi'in lahum bi ihsan ila yaumil khususan ila jami'il ulama wal musannifin wa jami'il malaikatil muqarrabin khususan sayyidina Syaikhul Qadir Jilani ila masyayikhi wa masyayikhina wa jaddi wa jaddina wa jami'il muslimina kaffatan min masyariqil ardi ila magharibiha bariha khususan Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Di mana sekarang bacanya? Di Adamun sudah. Summa akhadhan nadimu itu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain. Summa akhadhan nazimu fi bayani asma'ihim. Summa akhadah kemudian mengambil an-nazimu siapa nazim pengarang nadom fi bayani asma'ihim di dalam menjelaskan nama-nama Rasul ala tartibi wujudi musammayatihim atas urutan adanya yang dinamai Rasul atas urutan penamaannya Rasul atas urutan penamaannya Rasul dijelaskan fi arba'ati abayatin di dalam 4 beberapa bait. Jadi para Rasul oleh Nadim dijelaskan nama-namanya secara berurutan di dalam 4 bait sebagai berikut. Faqalah kemudian berkata siapa Nadim Hum Adamun Idrisun Nuhun Huduma Shalih wa Ibrahimu kullun muttaba Lutun wa Ismailu Ishaqu kada Yaqubu Yusufu wa Ayyubu tada Syu'aibu Harun wa Musa wal Yasa Dzulkifli Daud Sulaiman Taba Ilyasu Yunus Yahya Isa wa Taha Khatamun Da'wiyah. Khotam atau khotim bisa. Hum adapun mereka para utusan, seseorang yang dipilih Allah, yang diutus oleh Allah. Adamun ialah satu Adam, Nabi Adam. Idrisu 2 Idris. Nuhun 3 Nuh. Huduh 4 Hud. Mak Sholih bersama Sholih berarti 5 Sholih. Wa Ibrahim dan 6 Ibrahim. Kullun adapun masing-masing muttabaun ialah diikuti. Lutun ke-7 Lut, Ismailu 8 Ismail, Ishaqu 9 Ishaq. Kada begitu pula Yaqub, adapun Yaqub berarti ke-10 ya. Berapa? 9. 10 Yaqub. Yusufu ke Yusuf, selesai hitung ya.
Yusuf wa Ayyub dan Ayyub. Ihtada mengikuti siapa Ayyub. Syuaib Harun wa Musa dan Musa wal Yasa'u dan Yasa Dzulkifli Daud Sulaiman ittaba ikut apa Sulaiman. Ilyasu ialah Ilyas atau kepada Adam semuanya itu ke Adam semua. Ilyasu Yunus Zakaria Yahya dan Yahya Isa wa Toha dan Toha maksudnya Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu memiliki banyak nama, di antaranya Toha, Ahmad. Wa Toha dan Toha dalam kurung Nabi Muhammad khotamun sebagai penutup, bisa khotim bisa khotam. Khotimun sebagai penutup, tinggalkanlah olehmu wayyan akan kesesatan. Tinggalkanlah olehmu wayyan akan kesesatan. Empat bait ini menjelaskan urutannya atau menjelaskan nama-nama para rasul. Ai awalul khamsati wal ishrina, artinya awal atau pertamanya yang 15, pertama dari yang 15, nomor 1 dari yang 15, Adamu Abul Bashar. Adamu ialah Nabi Adam, Abul Bashar bapaknya manusia. Sebagai bapak manusia, Nabi Adam dijuluki sebagai Abul Bashar, bapaknya para manusia. Nabi Adam artinya manusia itu berasal dari Nabi Adam semuanya. Wasanihim dan yang kedua, 2 dari yang 15. Kok 15 ya Allah? Itu 25 ya? Saya tadi lupa. Isrina. 25. Adapun yang 2 dari 25, Idrisuh ialah Idris. Alladzi Idris huwa yang adapun alladzi hayyun ialah hidup fis sama'ir rabi'ati di langit keempat. Nabi Idris adalah nabi yang kedua yang kemudian hidupnya itu di langit keempat katanya. Nabi Idris itu diyakini hidup di langit keempat. Awis sadisatih atau langit keenam, awis sabiatih atau langit ketujuh, aw fil jannati atau di surga. Artinya tidak pasti. Mungkin ada di keempat, langit keenam, langit ketujuh, atau ada di surga katanya. Udkhila fiha ba'da an udiqal mautah. Udkhila dimasukkan siapa Idris. Dimasukkan fiha di dalam surga. Udkhila dimasukkan siapa Idris fiha di dalam surga. Ba'da an udiqah setelah menyicipi. Sebenarnya udiqah dicicipkan. Setelah menyicipi siapa Idris al-mautah kepada mati. Wahiyah dan dihidupkan siapa Idris Nabi Idris walam yakhruj dan tidak keluar siapa Nabi Idris minha dari surga. Nabi Idris dimasukkan di dalam surga, tapi setelah melalui proses mati. Jadi dimatikan dulu, masuk surga, setelah itu dihidupkan dan tak pernah keluar lagi dari surga. Bahwa adapun Idris jaddu Abi Nuhin ialah mbahnya bapaknya Nuh. Jadi buyutnya Nuh, buyutnya Nabi Nuh. Wasalisu adapun yang ketiga dari yang 25, Nuhun ialah Nabi Nuh, Adam Idris Nuhun. Alladzi Nuh anjahu yang menyelamatkan kepada Nuh. Allahu syab Allah minal gharaqih dari tenggelam
bitufani dengan banjir. Nabi Nuh adalah sebagaimana cerita-cerita yang kita dengar bahwa Nabi Nuh adalah nabi yang diselamatkan oleh Allah dari banjir yang menenggelamkan makhluk-makhluk di waktu itu. Ditanyakan Nabi Nuh membuat kapal ya kan, padahal waktu belum ada hujan sama sekali, belum pernah ada hujan, Nabi Nuh kok nih bikin kapal. Hanya orang-orang yang beriman kepada Nabi Nuh yang kemudian diselamatkan oleh Allah dari banjir yang begitu besar. Kisahnya pasti sudah viral kalau ini. Warabuhum, adapun yang keempat dari yang 25, nomor 4-nya mereka, karena hum ini kembali kepada jamak. Hudun, Hud ialah Hud. Alladzi Hud anjahu, yang menyelamatkan hu kepada Hud, yang menyelamatkan hu kepada Hud, Allahu siapa Allah, menyelamatkan minar rihis sarsari, dari angin sarsor. Namanya memang nama angin sarsor. Kalau di Al-Quran itu kan dikatakan wa amma adu fa'afliku birihin sarsarin adiyah, kayak gitu kan ya, ada angin rihin sarsor. Sarsor, angin sarsor itu apa maksudnya? Aisyadidih, artinya yang sangat, sautuha apa suaranya angin, sautuha apa suaranya angin, allati ahlakat adan, allati ahlakat, allati angin, ahlakat yang merusak apa angin, adan kepada kaum Ad. Jadi yang merusak terhadap kaum Ad adalah angin sarsor, disebut angin sarsor, angin yang begitu besar, yang sangat kuat. Amma adun fa'uhliku birihin sarsorin atiyah, katanya. Yang merusak kepada kaum Ad adalah angin sarsor. Wa khamisu, adapun yang kelima, soleh ialah soleh. Allati ialah Nabi Soleh, bukan soleh tetang kenebekan, bukan soleh dengan pentol. Soleh ialah Nabi Soleh, alladzi anjahu, yang menyelamatkan hu kepada Nabi Soleh, Allahu siapa Allah, menyelamatkan min sayhati Jibril, dari teriakan Jibril. Allati ahlakat, yang membinasakan apa sayhah, apa teriakannya Jibril, Samudah, kepada Samud, kepada kaum Samud. Jadi kaumnya Nabi Soleh itu disebut kaum Samud, yang mana kaum Samud ini dibinasakan oleh malaikat Jibril dengan teriakannya. Kalau Nabi Hud itu memiliki kaum Ad. Kaum Ad ini dirusak atau dibinasakan oleh Allah dengan angin sarsor. Wasadisuhum, adapun yang keenam, Ibrahimu bin Taroh, ialah Ibrahim bin Taroh, bifathir ro'ih, dengan fathah ro'nya, Taroh, Ibrahim bin Taroh. Wasabiuhum, adapun yang ketujuh, Lutun ialah Lut, alladzi Nabi Lut, anjahu, yang menyelamatkan hu kepada Lut, Allahu siapa Allah, minar rihi, dari angin. Allati tarmi, allati angin, tarmi yang meniup apa angin, al kafirina kepada orang-orang kafir, bil hijarati siwari, dengan batu-batu kecil. Nabi Lut adalah nabi yang diselamatkan oleh Allah dari tiupan-tiupan angin yang membinasakan orang-orang kafir dengan batu-batu kecil. Jadi ada angin membawa batu-batu kecil yang membinasakan orang-orang kafir di waktu itu. Tapi Nabi Lut adalah nabi yang diselamatkan oleh Allah. Wasaminuhum, adapun yang kedelapan, Ismailuh, ialah Ismail bin Ibrahim. Ismail putranya Nabi Ibrahim, yang kemudian katanya disembelih pas kemudian disyariatkan kurban,
ya ini karena Ismail dan Ibrahim. Alladzi ummuhu Hajar, alladzi Nabi Ismail ummuhu yang adapun ibunya Ismail, Hajaruh ialah Hajar, Siti Hajar yang dikenal dengan Siti Hajar, artinya ibunya Ismail sekaligus istrinya Nabi Ibrahim, Hajar. Watasiuhum adapun yang kesembilan, Ishaqu bin Ibrahim ialah Ishaq bin Ibrahim Aidon pula. Kenapa kata-kata Aidon? Karena ayahnya sama-sama Ibrahim. Ibrahim ayahnya Ismail adalah Ibrahim ayahnya Ishaq. Alladzi ummuhu Sarah. Alladzi yang adapun ibunya Ishaq, Sarah ialah Sarah. Ibunya Sarah. Artinya tongkel bapak apa ya? Bapaknya sama, ibunya beda. Sama bapaknya sama Ibrahim, tapi ibunya Ismail Hajar, ibunya Ishaq Sarah. Wa asyruhu adapun yang ke-10, Yakub bin Ishaq ialah Yakub bin Ishaq. Yakub putranya Ishaq. Berarti Yakub ini adalah cucunya Nabi Ibrahim. Wahadi asyrohum adapun yang ke-11, Yusuf bin Yakub ialah Yusuf bin Yakub. Wasani asyrohum dan 12, Ayyub bin Amwas ialah Ayyub bin Amwas bin Razah bin Rum bin Ais bin Ishaq alaihi wassalam. Ini cuman apa ya? Cuman absen, cuman mengurut. Wasadis asyrohum dan yang ke-13, Syuaib Khatibul Anbiya sebagai Khatibul Anbiya, ini julukannya. Warabi asyrohum dan yang ke-14, Harun bin Imran. Wakhamis asyrohum dan Musa bin Imran. Bahwa maka adapun Musa akhu Harunah ialah saudaranya Harun, asyakiku yang syakik, maksudnya saudara apa namanya? Saudara sekandung. Kan kalau syakik itu sekandung, kan ada nanti akhul li'ab, ada akhul li'um. Kalau syakik itu sekandung. Umuhuma adapun ibu keduanya Yuhanat ialah Yuhanat. Wasadisa asyrohum dan yang ke-16, Yasa bin Aktub bin Ajus. Yasa bin Aktub bin Ajus. Bibirnya kan buah Musa wal Yasa. Wasabi asyrohum dan yang ke-17, Dzulkifli ialah Dzulkifli. Wasabi asyrohum yang ke-18, Daud bin Isa. Watasya asyrohum Sulaiman bin Daud. Wa isrunahum dan yang ke-20, Ilyas bin Akhi Musa. Ilyas bin Akhi Musa. Wal hadi isrunah dan yang ke-21, Yunus bin Matta. Matta kalau kata orang Madura ya Matta, tak masak. Yunus bin Matta, alladzi Yunus anjahu yang menyelamatkan kepada Yunus, Allah siapa Allah minal ghammih dari kesedihan. Nabi Yunus adalah orang yang diselamatkan oleh Allah dari kesedihan. Wathani wal isyunah dan yang ke-22, Zakaria bin Adan. Ada yang mengatakan Idan, ada yang mengatakan Adan, terserah. Zakaria bin Adan. Wasalitsuh wal isyunah dan yang ke-23, Yahya bin Zakaria adalah Yahya bin Zakaria, alladzi huwa yang adapun Yahya sayyidus syuhada'i ialah gustinya para mati syahid, tuannya orang-orang yang mati syahid, yaumal qiyamati di hari kiamat, yang menjadi pemimpin di antara orang-orang yang mati syahid kelak di hari kiamat adalah Nabi Yahya bin Zakaria. Qaiduhum ilal jannati. Qaiduhum dan penuntun para syuhada
ilal jannati ke surga, sekaligus yang menjadi pembimbing, penuntun orang-orang mati syahid untuk masuk surga. Wadabihul mauti, dan penyembelih kematian. Penyembelih kematian itu Nabi Yahya, banyak julukannya berarti. Sudah menjadi pemimpin para syahid, pembimbing para syahid, penyembelih kematian. Yaumal kiamati, di hari kiamat. Yudji'u, menidurkan siapa Nabi Yahya kepada mautun, kepada kematian. Muttaji'un ini tidur miring, artinya oleh Nabi Yahya kematian itu ditidur miringkan. Mungkin istilah secara majazi mungkin ini. Artinya Nabi Yahya itu sudah bisa membinasakan kematian. Wa yudbihu, dan menyembelih siapa Nabi Musa, siapa Nabi Yahya kepada kematian, bisyafratin fi yadihi, bisyafratin dengan pisau, fi yadihi yang ada di tangannya Nabi Yahya, dengan pisau di tangannya. Wan nasu, halai adapun manusia, yang duruna ialah menunggu, yang duruna ialah melihat siapa manusia ilaihi kepada Yahya. Wa innama ikhtassoh, hanya saja mengkhususkan atau ukhtussoh, dikhususkan siapa Nabi Yahya, hanya saja dikhususkan siapa Nabi Yahya duna wairihi, tidak yang lain, minal anbiya'i, daripada nabi. Kenapa Nabi Yahya itu dikhususkan, disebutkan secara khusus sebagai orang bidabhil mautih, dengan menyembelih kematian. Disebutkan secara khusus Nabi Yahya sebagai orang yang menyembelih kematian. Listiqaq ismihi, karena mustaqnya namanya Nabi Yahya, pengambilan namanya Nabi Yahya, min diddihi, dari kebalikannya mautun. Jadi kalau mautun itu kematian, Yahya itu kan kehidupan. Sehingga di sini katanya disebutkan secara khusus dibandingkan nabi yang lain bahwa Nabi Yahya itu menyembelih kematian. Nabi Yahya itu namanya adalah kehidupan, menyembelih kematian. Kebalikan dari Yahya adalah mautun. Warabi'u wal isyuna, dan yang ke-24 Isa bin Maryam, ialah Isa bin Maryam. Bahwa adapun Isa bin Maryam alladzi, ialah nabi, adalah manusia atau nabi, khalaqah, yang menciptakan kepada Isa, Allah Ta'ala, siapa Allah Ta'ala menciptakan bighairi abin, dengan tanpa bapak. Isa bin Maryam adalah nabi yang diciptakan tanpa bapak. Kalau di Al-Quran bagaimana, saya lupa. Qalat rabbi anna yakunu li waladun wa lam yamsasni bashar. Kata Siti Maryam, bagaimana mungkin saya memiliki anak? Katanya. Wa lam yamsasni bashar, padahal tidak ada orang yang menyentuh saya, kata Siti Maryam. Wal khawisuh wal ishrunah, dan yang ke-25 Nabi Yuna Muhammad, ialah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa huwa, adapun Nabi Muhammad, al-ma'niyuh, ialah yang dimaksudkan, biqaulin nadimih, dengan perkataan nadim, wa toha, dalam kurung wa toha. Jadi wa toha yang ada di bed yang sudah kita baca tadi maksudnya adalah Nabi Muhammad. Kenapa? Li'annahu, karena sungguhnya Toha ismun, ialah nama, min asma'i nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, dari beberapa namanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad memiliki banyak nama, diantaranya Toha. Toha itu salah satu namanya Nabi Muhammad. Kila dikatakan manahu, adapun maknanya Toha, Badrun, ialah purnama,
Toha bermakna purnama. Kenapa kok dikatakan purnama? Yang dimaksudkan toha di sini adalah purnama, kata sebagian ulama. Kenapa? Li'anna toha, karena sungguhnya to pada lafaz toha, karena sungguhnya to bitis atin ialah 9, wal ha'u bi khamsatin, sedangkan haknya ialah berjumlah 5. To-nya itu sama dengan 9, haknya itu sama dengan 5. Fal jumlatuh, maka adapun jumlahnya arba'ata asyarah ialah 14. 9 tambah 5 14. Fal badruh, maka adapun rembulan, huwa lailatu arba'ata asyarah ialah di malam 14. Bulan itu terjadinya pada malam ke-14 katanya. Gimana ya? Ini cara menafsiri ulama. Jadi toha itu adalah bukan Nabi Muhammad katanya, tapi yang dimaksudkan adalah purnama, karena to-nya itu sama dengan 9, haknya sama dengan 5, jumlahnya 14. Sedangkan bulan itu bertimbul atau datang keluar ketika malam 14. Wakilah, dan dikatakan makna, wadapun maknanya toha, syifaun min kulli da'in. Syifaun ialah obat, min kulli da'in, dari setiap penyakit. Toha maksudnya adalah obat dari segala penyakit. Bahwa adapun kil yang kedua ini yang mengatakan bahwa toha itu adalah syifa, al-marwi ialah yang diriwayatkan an Ja'far, dari Ja'far as-Shadiq. Wakilah, dan dikatakan maknahu, adapun maknanya toha, tuba liman ihtada, ialah lafaz tuba liman ihtada. Maknanya itu adalah tuba liman ihtada, tuba beruntunglah, beruntung sekali, liman bagi orang ihtada yang mendapatkan hidayah siapa man. Betapa beruntungnya orang yang mendapatkan hidayah dari Allah. Itu yang dimaksud dengan toha. Wakilah, dan dikatakan mana adapun mananya toha, mutmi'un ialah mengharapkan, asyafa'atah akan syafaat lil ummati untuk umat Muhammad, untuk umat Muhammad. Maknanya toha adalah harapan syafaat untuk umatnya Nabi Muhammad. Jadi toha banyak versi, artinya toha banyak versi. Kurang-kurangnya ada 4 atau 5. Tambihun, ini sebuah peringatan. Qaulun nadimih, adapun perkataan nadim. Kullun muttaba, depan kan dijelaskan wa Ibrahimu kullun muttaba. Dalam kullun muttaba, ay kullun artinya masing-masing minal madhkurinah, dari yang telah disebutkan. Minal madhkurinah, dari orang-orang yang disebutkan. Aujaballahu, ialah mewajibkan Allah, siapa Allah, ala ummatihi, atas umatnya Allah, ala ummati, atas umatnya kullun, ayat ra'uhu, untuk mengikuti siapa umat, hu kepada kullun, alfi amrihi, di dalam perintahnya kullun, wa nahyihi, dan larangannya kullun. Atau bisa hinya ini kembali kepada Allah juga bisa. Umatnya Allah mengikuti Allah di dalam perintahnya Allah dan larangannya Allah. Atau bisa juga kullun, karena kullun ini isinya adalah para nabi. Umatnya para nabi mengikuti para nabi di dalam perintah dan larangannya. Wa ala kulli mukallafin, dan wajib atas setiap orang mukallaf, mewajibkan atas setiap orang mukallaf ayya'taqidah, kepada harus mengikuti, meyakini siapa mukallaf wasfahu, akan
bersifatannya kullun, wasfahu akan bersifatannya kullun, bersifatan bin nubuwati dengan kenabian, war risalati dan keutusan. Harus meyakini bahwa setiap nabi itu memiliki sifat nubuwah dan sifat risalah. Nabi yang rasul-rasul yang disebutkan tadi itu, setiap rasul yang sudah disebutkan di depan itu harus diyakini memiliki sifat nubuwah dan risalah. Bahwa maka adapun kullun muttaba, takmilun ialah penyempurna lil baiti kepada bait. Kullun muttaba itu sebenarnya biar sempurna baitnya, biar bersajak dan sempurna. Seandainya gak ada kullun muttaba kan Sholih wa Ibrahim sudah kan, biar dia sempurna ditambah dengan kullun muttaba. Pokoluhu adapun perkataan nadim ihtada bil haih dengan ha al muhmaratih yang tanpa titik, ihtada ya kalau ha tanpa titik ya kan, kalau bertitik berarti kan kho. Wadalih dan andal al mu'jamatih yang bertitik satu, dal ihtada ai iqtada artinya iktada mengikuti Ayyubuh siapa Ayyub, mengikuti Ayyubuh siapa Ayyub, mengikuti biman kepada orang, mengikuti biman kepada orang taqaddama yang telah lalu siapa man fid dzikri di dalam penyebutan, mengikuti nabi yang sudah disebutkan di depan. Artinya iktada mengikuti nabi yang sudah disebutkan. Disebutkannya itu setelah mengikuti orang nabi-nabi yang sudah disebutkan sebelumnya. Bahwa maka adapun ihtada takmilun ila penyempurna lil baiti kepada bait. Maka dan begitu pula qaulu adapun perkataan nadim ittaba, ya kan ada kata-kata ittaba. Dan begitu pula adapun perkataan nadim ittaba, adapun lafaz ittaba artinya ittaba dan ihtada itu sebagai penyempurna bait. Maknanya sama, mengikuti. Maksudnya disebutkan setelah nabi-nabi kemudian ada Ayyub. Kalau adapun perkataan nadim al-yasa, ada alnya, sebenarnya kan yasa ditambah al alif wal lam, adapun alif dan lam fihi di dalam al-yasa zaidatani ialah tambahan keduanya. Namanya kan yasa bukan al-yasa, tapi ditambah alif dan lam sebagai tambahan. Qauluhu adapun perkataan nadim khotamun atau khotimun bi fathit ta'ih dengan fathah ta'nya wa kasriha dan kasrah ta'nya, khotam atau khotim. Wal kasruh sementara adapun kasrah asyharuh ialah lebih masyhur. Dibaca kasrah berarti khotimun nabiyyin itu lebih masyhur. Wa amal khotamu adapun khotam bi fathil ta'i, khotam allati ialah khotam hiyah yang adapun allati datu fasyin ialah apa ya, yang memiliki permata, maksudnya cincin. Adat permata adalah sesuatu yang memiliki permata, cincin. Kalau dibaca khotam kan bisa saja yang dimaksud adalah khotam atau cincin. Fabil fathih maka dengan fathah, la wayoh tidak lainnya. Kalau khotam yang dimaksud dengan cincin, fabil fathih maka ialah dengan fathah, la wayoh tidak lainnya. Artinya kalau yang kau maksudkan adalah cincin, maka lafaz khotam adalah dibaca fathah. Meskipun sebenarnya khotam ini bisa dua, bisa sebagai penutup, bisa cincin. Tapi kalau dibaca khotam, kalau kamu ingin bermaksud cincin maka bacanya khotam. Pokoknya adapun perkataan nadim dakwiyah tinggalkanlah kepada kesesatan. Ayutruk artinya tinggalkanlah olehmu mailan akan
kecondongan anil haqqi dari hak, menyeleweng mailan akan nyeleweng anil haqqi dari hak, nyeleweng dari kebenaran. Artinya tinggalkanlah kesesatan. Fala tumil, maka janganlah menyeleweng siapa engkau antoi kisawabih dari jalan kebenaran. Jangan tinggalkanlah jalan kebenaran. Bahwa adapun dakwaya takmilun ialah penyempurna lil baiti kepada bait. Wa makna qaulin nadimi, adapun makna perkataan nadim wa taha khatamun, wa taha khatimun, dalam kurung wa taha khatimun, ay anna sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahwa sungguhnya sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam huwa khatimul anbiya'i, ialah penutup para nabi wal mursalinah, dan para utusan, adalah nabi dan utusan terakhir. Nabi Muhammad sebagai nabi dan utusan terakhir. Pada nabi, maka tidak ada nabi ba'dahu setelah Nabi Muhammad abadan selamanya. Tidak akan pernah ada nabi setelah Nabi Muhammad. Wa syariatuhu, adapun syariatnya Nabi Muhammad, baqiyatun ialah tetap, baqiyatun ialah tetap ila qiyamis saati, sampai datangnya hari kiamat. Ila qiyamis saati, sampai datangnya hari kiamat. Nasikhatun, lagi menasah li syariati ghairihi, kepada syariat selain Nabi Muhammad, kepada syariatnya selainnya Nabi Muhammad. Syariat Nabi Muhammad itu adalah nabi terakhir. Syariat yang dibawa Nabi Muhammad itu adalah syariat yang tidak akan pernah tergantikan oleh syariat lain sampai hari kiamat. Dan syariat Nabi Muhammad adalah syariat yang menyalin, maksudnya yang menghapus terhadap syariat sebelumnya. Misalnya syariat sebelumnya adalah mewajibkan berpuasa atau tidak mewajibkan puasa, misalnya oleh Nabi Muhammad dihapus menjadi wajib. Atau misalnya ada syariat yang kemudian sembahyangnya itu cuman sehari sekali misalnya, atau 50 sekali dalam sehari, dihapus oleh Nabi Muhammad menjadi 5 dan lain sebagainya. Syariat sebelumnya itu dihapus oleh syariatnya Nabi Muhammad. Wala yasukha, dan tidak menasah dan tidak menghapus kepada syariat Nabi Muhammad syariatu ghairihi, apa syariatnya lainnya Nabi Muhammad. Syariatu ghairihi, apa syariatnya nabi lain. Syariat nabi lain itu tidak bisa menghapus kepada syariatnya Nabi Muhammad. Biqaulihi sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan firman sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apa sabdanya, lan tazalah hadhil ummatu qaimatan ala amrillahi ila akhirih. Lan tazalah, terus menerus, senantiasa, hadhil ummatu, siapa umat ini, maksudnya umatnya Nabi Muhammad, ya kita inilah maksudnya. Terus menerus, qaimatan ialah menegakkan, adalah tegak berdiri, qaimatan ala amrillahi, atas agamanya Allah. Terus menerus umatnya Nabi Muhammad berdiri atas agamanya Allah. Aidinil haqqi, artinya agama al-haqqi, yang benar. Memiliki agama yang benar, la yadurruh, yang tidak akan memudaratkan hum, kepada umat. La yadurruh, yang tidak akan memudaratkan hum, kepada umat, tidak memudaratkan man, siapa orang, khalafah, yang menyalahi siapa man, khalafah, yang menyalahi siapa man hum, kepada umat, hatta ya'tiyah, sehingga datang amrullahi, apa perkaranya Allah. Hatta ya'tiyah, sehingga datang amrullahi, apa perkaranya Allah, aisya'atuh, artinya kiamat. Ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Jadi umatnya Nabi Muhammad ini tegak dengan agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad, yaitu agama Islam, yang mana agama atau syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad tidak akan pernah dirusak,
tidak akan bisa dirusak oleh orang-orang yang menyalahi, baik itu orang nabi ataupun orang lain. Meskipun nabi-nabi terdahulu tidak bisa merusak terhadap syariatnya Nabi Muhammad. Wala yuskilu dan tidak muskil, tidak dimuskilkan, tidak dikritik, tidak dimuskilkan dari keapahan itu. Hal itu yang mengatakan syariat Nabi Muhammad tidak akan bisa dihapus oleh syariat sebelumnya. Binuzuli Sayyidina Isa alaihi salam, dengan turunnya Sayyidina Isa alaihi salam fi akhir zaman, di akhir zaman. Konsep tadi bahwasanya Nabi Muhammad tidak akan dirusak oleh syariat sebelumnya tidak perlu kemudian dimuskilkan. Bagaimana nanti kalau Nabi Isa ketika turun ke bumi ini di akhir zaman? Katanya kan Nabi Isa kelak di akhir zaman akan turun, ya kan? Apakah kemudian merusak terhadap konsep bahwa Nabi Muhammad itu adalah Nabi terakhir? Berarti kan setelah Nabi Muhammad nanti akan ada Nabi Isa. Atau apakah syariat Nabi Musa nanti di hari kiamat, di hari akhir itu akan merusak terhadap syariatnya Nabi Muhammad? Jawabannya tidak. Kenapa? Li'annahu, karena sungguhnya Nabi Isa innama yanzulu, hanya saja turun. Siapa Nabi Isa? Turun hakiman sebagai hakim bisyariati nabiyina, dengan syariatnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa mutbi'an, dan mengikuti lahu kepada Nabi Muhammad. Jadi turunnya Nabi Musa kelak di akhir zaman itu tidak akan merusak terhadap syariatnya Nabi Muhammad, dan juga tidak akan merusak posisinya Nabi Muhammad sebagai penutup para nabi. Kenapa kelak? Karena kelak Nabi Isa turun itu sebagai hakim, sebagai penegak terhadap syariatnya Nabi Muhammad, dan sebagai pengikutnya Nabi Muhammad, sehingga bukan berarti Nabi Isa nanti kelak yang akan menjadi nabi terakhir. Wala yunafi, dan juga tidak menafikan dari keapahan itu, hal itu syariatnya Nabi Muhammad akan kekal, maksudnya. Annahu, apa bahwa sungguhnya Isa hina nuzuluhu, ketika turunnya Nabi Isa, yahkumu, ialah menghakimi, ialah menghukumi apa turunnya Nabi Isa, atau menghukumi siapa Nabi Isa, birofil jizyatih, dengan menghilangkan pajak an ahlil kitabih, dari ahli kitab. Wala yuqbaluh, dan tidak diterima minhum, dari ahli kitab, illa islamu, kecuali Islam, awis saifu, atau mati. Ahli kitab itu pilihannya dua, masuk Islam atau mati. Tidak akan bertentangan antara syariatnya Nabi Muhammad yang mewajibkan pajak terhadap ahli kitab dengan turunnya Nabi Isa. Nantinya turunnya Nabi Isa tidak akan mengangkat kewajiban pajak terhadap ahli kitab. Kenapa? Li'anna nabiyana, karena sungguhnya Nabi kita Nabi Muhammad akhbarah, ialah mengabarkan siapa Nabi Muhammad kepada kita, mengabarkan bi'annaha, bahwa sungguhnya jizyah, bi'annaha, bahwa sungguhnya jizyah atau pajak, muwayyatun, ialah ditetapkan, ila nuzul Isa, sampai turunnya Nabi Isa, sampai turunnya Nabi Isa. Hukmuhu bidzalika, hukmuhu, adapun hukumnya Nabi Isa, adapun menghukuminya Nabi Isa, bidzalika, dengan hal itu, jizyah, innama huwa bisyariati nabiyina, hanya saja ialah dengan syariat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi Isa telah mengangkat jizyah, mengangkat pajak dari ahli kitab, itu berdasarkan syariatnya Nabi Muhammad. Kenapa? Karena Nabi Muhammad mengatakan pajak terhadap ahli kitab itu berlaku sampai turunnya Nabi Isa. Walidzalika, dan karena hal itu, qala berkata Iwad al-Ghamrawi, siapa Imam Iwad al-Ghamrawi,
Fasyar'u Toha Ahmad al-Mukhtari bakin yaumil hasri wal qarari. Fasyar'u Toha, adapun syariatnya Nabi Muhammad, fasyar'u Toha, adapun syariatnya Toha dalam kurung Nabi Muhammad, Ahmad, artinya Ahmad. Ahmad ini menjadi bayan atau menjadi badal dari Toha. Jadi namanya Nabi Muhammad ada kalanya Toha bisa dipanggil dengan Ahmad. Al-Mukhtari, yang terpilih. Nabi Muhammad yang terpilih, Nabi terpilih. Bakin, ialah tetap, liyaumil hasri, sampai hari hasyr, hari berkumpul, wal qarari, dan hari tetap. Terus akan berlaku syariatnya Nabi Muhammad sampai hari kiamat. Sumailah, kemudian ketahuilah, anna awda'a jami'i asma'il anbiya'i, bahwa sungguhnya awda'i jami'i asma'il anbiya, bentuk kata, sesungguhnya bentuk kata semua nama-nama nabi, bentuk katanya semua nama-nama nabi, ajamiyatun, ialah ajami. Ajami ini bukan bahasa Arab. Ajamiyatun ialah ajami, tidak berbahasa Arab. Nama para nabi itu tidak ada yang berbahasa Arab, illa arba'atan, kecuali 4. Hanya 4 nama yang berdasarkan, yang berasal dari Arab. Fahiyya, maka adapun yang 4, Arabiyatun, ialah Arab. Wahiyya, adapun yang 4, Muhammadun, ialah Muhammad, wa Hudun, dan Hud, wa Salihun, dan Saleh, wa Syu'aibun, dan Syu'aib. 4 nama ini adalah Arabiyah. Beda dengan misalnya Ibrahim, itu Abraham, kan sebenarnya kan kayak gitu, bukan Arab. Atau siapa lagi, Sulaiman, itu bukan Arab. Yang Arab cuma 4 ini, Muhammad, Hud, Saleh, dan Syu'aib. Ini bahasa Arab. Wa kulluha, adapun semuanya asma nabi, semua nama nabi. Wa kulluha, adapun semua nama nabi, la tansarifu, ialah tidak munsharif, tidak bisa menerima tanwin, illa sab'atan, kecuali 7. Semuanya tidak bisa menerima tanwin kecuali 7 nama yang bisa munsharif, bisa menerima tanwin. Fatansifuh, maka menerima tanwin, maka munsharif. Fatansifuh, maka munsharif apa yang 7 yang bisa menerima tanwin. Ya jauh, yang mengumpulkan hal kepada yang 7, qaulukah, apa perkataanmu, sun syamlah. Sun syamlah dalam kurung sun syamlah. Sun syamlah. Apa maksudnya sun syamlah? Fasoduh, maka ada pun sod, disolihin, ialah bagi soleh. So, sod sun kan, sod pertama itu untuk soleh. Wan nunuh, ada pun nun, linuhin, bagi nuh, nunnya nuh. Wasyidu, ada pun shin, li Syu'aibin, untuk Syu'aib. Wasyisin, dan sis, Syu'aib dan sis kan, sun syamlah. Wal mim, ada pun mim, li Muhammadin, untuk Nabi Muhammad, syam. Wal lamuh, dan ada pun lam, li Lutin, ialah untuk Lut, syamlah. Wal ha, ada pun ha, li Hudin, ialah untuk Hud, syamlah, sun syamlah. Wa ada pun ini, huwal qaidatuh, ialah qaidah, al mu'tabaratuh, yang diperhitungkan, yang dianggap, fin nahwi, di dalam nahwu. Di dalam nahwu, qaidah mu'tabarah di dalam nahwu mengatakan semua nama nabi itu wairu munsharif kecuali 7. Yang 7 ini adalah Sholih, Nuh, Syu'aib, Syis, Muhammad, Lut, dan Hud. Cuman 7 nama ini yang munsharif, yang bisa menerima tanwin. Muhammadun, Lutun, Hudun, Syu'aibun, Syisun, Nuhun, Salihun. Beda dengan nabi-nabi yang lain, seperti siapa misalnya Ismail, Ilyas, tak bisa menerima tanwin. Sulaimanuh, Dauduh, Harunuh, Yusufuh, tak bisa dibaca Yusufun. Ayubun misalnya itu kan ya, harus Ayubuh. Lakin akan tetapi fi hadhil mandumati, di dalam nadzuman ini, fi hadhil mandumati, di dalam nadzuman ini,
salah satu asma'in, adapun beberapa nama, tuqra'u, dibaca apa 3 nama, bitanwini dengan tanwin. Akan tetapi di dalam bait ini ada 3 nama yang dibaca tanwin, padahal seharusnya tidak dibaca tanwin. Wahiyah, adapun 3 nama, Adamu ialah Adam, wa Nuhu dan Nuh, wa Nuhu dan Nuh, wa Lutun dan Lut. Adamun, Nuhun dan Lutun. Nuhun, Adamun, Lutun. Ini dibaca tanwin. Ada 3 nama yang dibaca tanwin di dalam bait ini. Wasratu asyarah, dan 13 nama, tuqra'u, ialah dibaca apa 13 nama, biwairi tanwinin, dengan tanpa tanwin. Ada 13 nama yang dibaca dengan tanpa tanwin. Wahiyah, adapun Adamun, Nuhun, Lutun, yang itu dibaca tanwin. Keliru. Adamun, Nuhun, Lutun itu dibaca tanwin, yang 13 itu tanpa tanwin. Wahiyah, adapun yang 13, Idrisuh ialah Idris, wa Huduh dan Hud, wa Ibrahimuh dan Ibrahim, wa Ismailuh dan Ismail, wa Ishaquh dan Ishaq, wa Yaqubuh, wa Yusufuh, wa Ayyubuh, wa Syuaibuh, wa Harunuh, wa Dauduh, wa Sulaimanuh, wa Ilyasuh. Ini dibaca dengan tanpa tanwin di dalam bait tadi. Wasamaniyatun, dan adapun 8, tuqra'u bisukuni. Tuqra'u ialah dibaca apa yang 8 bisukuni, dengan sukun. Ada 8 nama yang dibaca sukun di dalam bait ini. Bahwa adapun yang 8, al-baqi ialah sisanya, sisa dari nabi-nabi yang disebutkan tadi itu. Sisa dari nabi-nabi selain yang 3 dan yang 8 tadi. Kasolihin seperti solih. Wa Yunus dan Yunus, wa ghairihima, dan lain dan selain keduanya. Ya, nabi-nabi yang lain yang ada di bait ini itu dibaca sukun. Coba kita buktikan. Iya kan, dibaca sukun. Contoh seperti Solih wa atau Ilyasun, Yunus, Zakaria, Yahya. Berarti Yunus itu dibaca sukun. Yunus, Zakaria, Yahya. Wadhalika, adapun hal itu liddarurati, karena darurat. Yang seharusnya dibaca tanwin tak dibaca tanwin, yang seharusnya diharkati malah disukunkan, itu karena daruratus syikri. Kalau berkata Al-Qasimu, siapa Imam Al-Qasim Al-Hariri, fi Milhatil I'rabih, di dalam kitab Milhatul I'rab, perkataannya, wajaizun fi sun'atis syi'ris sharif ayyasrifas syairu ma la yansharif. Wajaizun, dan ialah boleh, fi sun'atis syi'ri, di dalam di dalam susunan syair, as-salafi as-shalif, yang tidak biasa, ayyasrifah, adapun menanwinkan, memensyarifkan, asyairu, siapa syair, siapa puitisi, syair, orang yang membuat syair, mentanwinkan ma kepada satu layan syarifuh, yang tidak mensyarif apa ma. Jadi kalau di dalam syair katanya boleh menanwinkan satu yang tidak bertanwin. Wa makna syarif, adapun makna syarif, ail ma'ilih, artinya satu yang menyeleweng, yang menyeleweng, anil iktidari, dari kebiasaan, yang menyimpang dari kebiasaan. Al-ma'ilih adalah ail ma'iluh, artinya yang menyimpang, anil iktidari, dari kebiasaan. Kalau berkata Abdullah Al-Faqihi, siapa Abdullah Al-Faqihi, perkataannya ay idator syairu, artinya idator apabila darurat, terdesak, terpaksa, asyairu, siapa syair, terpaksa ila syarfi ma la yansharif, untuk memensharifkan sesuatu la yansharif, yang tidak mensharif,
terpaksa memensyarifkan sesuatu yang tidak mensyarif, menanwinkan sesuatu yang tidak bisa menerima tanwin. Sorofahu, maka mensyarifkan siapa syairhu kepada emak, maka boleh memensyarifkan kalau memang terpaksa untuk memensyarifkan. Kenapa? Li'anna durrata, karena sungguhnya dururat tarudduh ialah mengembalikan apa dururat, mengembalikan al-asya'ah kepada sesuatu, al-asya'ah kepada beberapa sesuatu, dikembalikan ila asliha kepada asalnya asya. Sesuatu kalau sudah di dalam keadaan darurat maka boleh dikembalikan kepada asalnya. Wa aslul asma'i, adapun asal nama, adapun asalnya isim, as-sarfu ialah munsharif, ialah menerima tanwin. Asal dari isim adalah bisa menerima tanwin. Lakinna daruratah, akan tetapi darurat qad takunu, ialah terkadang ada apa darurat, mujibatun, ialah mewajibkan lisyarfih kepada munsharif. Akan tetapi terkadang ketika darurat mewajibkan lafaz tadi untuk munsharif, li ajli iqamatil wazni, untuk menegakkan wazan, untuk menegakkan wazan. Wa amma man'ul masrufi, adapun mencegah munsharif, adapun mencegah lafaz yang munsharif minas syarfi dari tanwin, mencegah lafaz yang bisa menerima tanwin dari tanwin. Lafaznya itu bisa menerima tanwin tapi tidak mau diberi tanwin. Awadhabul basriyinah, maka ialah adapun pendapatnya basriyin, al-man'uh ialah tidak boleh mutlaqan secara mutlak. Kenapa? Li'annahu, karena sungguhnya man'ul masruf minas syarfi khurujun, ialah keluar anil asli dari asal. Kalau lafaz yang bisa menerima tanwin kemudian tidak diberi tanwin, itu menurut basriyin, ulama Basrah, itu tidak boleh karena itu keluar dari asal. Kenapa kok dikatakan keluar dari asal? Karena asalnya lafaz itu adalah bertanwin. Bikhilafi syarfil mamnu'i, berbeda halnya dengan menanwinkan lafaz yang tidak boleh bertanwin. Menanwinkan lafaz yang tidak bertanwin. Fa'innahu, maka sungguhnya syarful mamnu', fa'innahu, maka sungguhnya syarful mamnu' ruju'un, ialah kembali dan asli kepada asal. Berbeda halnya kalau misalnya menanwinkan perkara yang tidak bisa menerima tanwin, tidak bisa menerima tanwin kemudian diberi tanwin, itu boleh. Kenapa? Karena kembali ke asalnya itu yang bertanwin, maka boleh. Wajawazah, dan membolehkan hu kepada syarful mamnu. Apa hal itu? Man'ul masruf ataupun syarful mamnu. Ba'duhum, siapa sebagian ulama, mutlakon, secara mutlak. Ada yang memperbolehkan secara mutlak. Wa ba'duhum, dan memperbolehkan siapa sebagian ulama fisyibih, di dalam syair. Ada sebagian ulama yang memperbolehkan syarful mamnu secara mutlak, baik di dalam syair ataupun di dalam nasar, secara mutlak, baik di dalam puisi ataupun di dalam prosa, itu diperbolehkan secara mutlak. Ada yang memperbolehkan tapi hanya di dalam syair, kebolehan tadi itu. Ini dari awal cuman membahas tentang lafaz-lafaz dari nama-nama Nabi tadi. Alaihi wassalatu wassalamu. Wallahu a'lam. Semoga bermanfaat. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.